Indonesia menempati peringkat ke-133 dalam ranking FIFA dengan perolehan 118,2 poin. Australia sementara itu duduk di urutan ke-24 dalam ranking FIFA. Mereka telah mengoleksi 1,226 poin sejauh ini. Meski ranking FIFA Indonesia terpaut sangat jauh dengan Australia, skuad Garuda jelas akan berusaha untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Selain untuk mendapatkan 3 poin, kemenangan jelas akan membuat perolehan poin Indonesia dalam ranking FIFA meroket, mengingat Australia berada di peringkat ke-24. Hasil imbang juga berpotensi membuat posisi tim merah putih di ranking FIFA juga meningkat, dengan posisi Australia yang saat ini berada di 24 besar dunia. Legenda Prancis, Vicente Lizarazu telah mengkritik Kylian Mbappé dan mengklaim bahwa penyerang tersebut tidak lagi mengancam seperti dulu. Kylian Mbappé pindah ke Real Madrid musim panas ini sebagai agen bebas setelah hengkang dari Paris Saint-Germain. Namun, pemain Prancis itu mengalami awal yang lambat bersama Los Blancos. Masalah tidak hanya terjadi di Real Madrid, tetapi kurangnya performa dan ancaman juga terlihat di tim nasional Prancis saat Mbappé berjuang untuk membantu Les Bleus di Euro 2024. Bayern Munich dinilai buang-buang duit datangkan Harry Kane 100 juta euro. Setelah prediksi seorang pakar AI tepat sasaran, pakar AI Jan Wendy mengklaim bahwa merekrut Kane adalah langkah mubazir bagi The Bavarians karena output keseluruhan mereka tak membaik dengan kedatangannya. Sementara Spurs justru mencatatkan tren positif tanpanya. Wendy berkata kepada Sport 1, kami memprediksi Harry Kane tidak akan meningkatkan selisih gol. Bayern sementara statistik, Tottenham akan membaik dan itu benar-benar terjadi. Bayern mencetak 5 gol lebih sedikit musim lalu dibandingkan musim sebelumnya. Sementara selisih gol Tottenham meningkatkan, bahkan kepergian Robert Lewandowski tak mengurangi gol Bayern karena bebannya terbagi dan dipikul oleh beberapa pundak. Manchester United musim ini terakhir dibantai dengan skor 3-0 oleh rival bebuyutan. Liverpool posisi Erik ten Hag sebagai pelatih kepala kembali tertekan. Hasil-hasil minor tersebut dinilai tak mencerminkan investasi signifikan yang digelontorkan di bursa transfer musim panas. Alhasil, beberapa laporan mengisyaratkan bahwa Ain EOH dan Jim Ratcliffe mempertimbangkan nama legenda Real Madrid Zinedine Zidane sebagai salah satu kandidat pengganti Ten Hag. Dengan 3 kekalahan di 4 laga pertama, Luka Modric menjadi pencetak satu-satunya gol kemenangan Kroasia atas Polandia pada matchday kedua grup 1 EFA Nations League UA, Senin 9 September WIB. Bintang Real Madrid itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52 melalui tendangan bebasnya yang tak mampu digapai oleh Dominik Livakovic. Gol tersebut tak hanya memastikan kemenangan Patreni saja, tapi juga sangat spesial bagi Modric sendiri. Pasalnya, dia tepat berulang tahun pada tanggal 9 September. Dengan dia kini telah berusia 39 tahun. Selain itu, sang gelandang juga mencatatkan catus ke-180-nya untuk Kroasia, membuatnya menjadi pemain Patreni pertama yang mampu mencapai torehan tersebut. Catatan Modric itu tampaknya juga bakal sulit dikejar oleh pemain Kroasia lainnya, dengan hanya 4 pemain yang masih aktif yang berada di 10 besar pemain. Kroasia dengan caps terbanyak Ivan Perisic 136, Ivan Rakitic 106, Mateo Kovacic 106, Domagoj Vida 105. Prancis sukses membungkam Belgia dengan skor 2-0 dalam laga matchday 2 UEFA Nations League 2024-2025 yang digelar di Parc Olympique Lyonnais Selasa 10 September 2024 dini hari WEB. 2 gol kemenangan Prancis ke gawang Belgia masing-masing dicetak oleh Randa, Kolo Muani di babak pertama dan Osman
Dembele di babak kedua. Berkat hasil ini, Prancis kini menduduki peringkat 2 di klasemen Grup 2 Ligue 1 dengan poin 3 dari 2 laga. Sementara itu, Belgia menempati peringkat ketiga dengan poin yang sama. Prancis langsung tampil agresif sejak awal laga. Namun, tuan rumah baru bisa membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat aksi Kolo Muani meneruskan asis Dembele. Kembali dari kamar ganti, Prancis masih mendominasi permainan. Dembele pun menggandakan keunggulan timnya lewat sebuah tembakan kaki kiri pada menit ke-57. Prancis menurunkan sejumlah pemain anyar di babak kedua, termasuk Kylian Mbappé. Namun, mereka gagal menambah keunggulan. Skor 2-0 untuk kemenangan Prancis pun menjadi hasil akhir laga ini. Kabar buruk didapat AC Milan. Setelah salah satu gelandang mereka yakni Ismail Benacer dilaporkan cedera dan berpotensi absen 3 bulan. Benacer sekarang ini sedang tidak bersama AC Milan. Ia sedang memperkuat timnas Aljazair pada jeda internasional September tahun 2024 ini. Aljazair dihadapkan dengan Guinea Khatulistiwa pada Jumat 6 September tahun 2024 kemarin. Laga itu merupakan laga kualifikasi Piala Afrika tahun 2025. Kualifikasi Piala Afrika tahun 2025, Benacer cedera saat latihan, tidak bisa ikut pertandingan melawan Liberia. Pelatih timnas, Vladimir Petkovic, menjadwalkan sesi latihan terakhir di Pusat Teknik Nasional Sidi Musa pada Minggu pagi sebelum berangkat ke Monrovia pada sore harinya. Selama sesi latihan, gelandang Ismail Benacer mengalami cedera dan terpaksa mengundurkan diri tanpa melanjutkan latihan. Setelah menjalani tes medis, dipastikan bahwa pemain tersebut tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertandingan melawan Liberia pada Selasa mendatang. Ada rumor baru datang dari Manchester United. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk merekrut bek muda Sevilla, Juan Sanchez. Manchester United saat ini diketahui sedang bersiap untuk tahun 2025. Setan Merah mulai menyusun rencana transfer mereka untuk tahun depan. Salah satu sektor yang jadi perhatian Setan Merah adalah pos lini pertahanan. Ten Hag ingin memperkuat lini pertahanan MU di masa depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United telah menyebar pemandu bakat mereka untuk mencari bek sayap baru. Salah satu yang jadi incaran mereka adalah Juan Sanchez. Juan sudah mulai ramai dibicarakan sejak musim lalu karena ia menunjukkan performa yang ciamik bersama Sevilla. Ia juga membantu timnas Spanyol U23 untuk memenangkan Olimpiade tahun 2024 kemarin. Jadi ia sejak awal sudah menjadi salah satu incaran unik superstar timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Mengucapkan terima kasihnya pada para fans setelah membawa Selecao mengalahkan Skotlandia Senin 9 September 2024. Portugal menghadapi Skotlandia di matchday 2 grup UEFA Nations League tahun 2024. Pertandingan ini digelar di Estadio do Sport Lisboa e Benfica. Di laga ini Skotlandia bisa unggul lebih dahulu melalui Scott McTominay. Portugal kemudian menyamakan skor melalui Bruno Fernandes. Usai pertandingan tersebut, Cristiano Ronaldo tentu saja gembira sebab Portugal berhasil menyapu bersih 2 laga mereka pada Jeddah Internasional September tahun 2024 ini. Portugal sebelumnya berduel lawan Kroasia. Mereka menang 2-1 dan Ronaldo ikut mencetak gol di laga tersebut. Ronaldo kemudian mencetak gol lagi dan Portugal sukses mengalahkan Skotlandia. Ia lantas berterima kasih pada semua supporter yang sudah mendukung perjuangannya dan skuad Selecao.